Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat tahun baru ya, baru ketemu lagi. Tuhan berkati kita semua sehat, panjang umur ya. Diberi kebahagiaan, banyak berkat. Saya undang semua berdiri, mari kita menyanyikan lagu. Kita mulai ibadah kita dengan lagu Bahwa Tuhan Juga. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, Sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Sekali lagi, bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya perlindunganku, tanduk selamatku, Sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Jeng supir. Dalam Dalam nama Tuhan Yesus ada ada kemenangan. kasih Kasih karunia dan damai sejahtera dari dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Tidur. Kan online. Iya. Ya. kasih Karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita Mbak mimpin kebaktian. saudara sekalian. Silakan. silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Sebagai Sebagai nats pembuka pada hari ini diambil dari Yosua 1 ayat yang 9. Mari Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Bukankah aku perintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati,
Sebab Make Tuhan co-host. Allah Ya. menyertai engkau kemanapun engkau Jadi pergi. sih bisa ngatur-ngatur Itulah ya. firman Allah ya. Udah. Jadi kita kalau kemana Ya, boleh, Mak. udah berdoa Di nggak mana? usah takut. Pasti Tuhan melindungi kita. Ya, saya juga begitu kalau kemana pun kalau saya berdoa saya serah. Kehendak Tuhan yang ada, nggak usah takut. Mari kita berdoa satu dalam doa, bukan kepala. Kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, kembali kami datang padamu Tuhan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Melindungi kami anak-anak-Mu di tempat ini, mengantar mereka semua datang. Begitu rindu mereka, umat-Mu Tuhan, Betaria mendengar firman-Mu yang akan dibawakan oleh Pendeta Emeritus Ben Tuhan, Ben Maliahi, kiranya Engkau berkati juga lidah bibirnya menyampaikan semua kebenaran-Mu. Biarlah kami bisa mengerti apa yang harus kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih untuk kesehatan yang hadir di tempat ini, juga untuk yang tidak bisa hadir atau dalam perjalanan Engkau menyertai mereka agar tiba di sini dengan selamat. Terima kasih Bapa, sertai kebaktian ini dari permulaan sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu kita sambut pujian dalam nama Yesus. Berdiri biar semangat ya. Dalam nama Yesus ada. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Ada kemenangan. Sekarang saya mau dengar ini. Sebelah sini ya. Sebelah sini diam. Ayo. Dalam nama. Ayo sebelah kanan jangan kalah ya. Ayo. Bagus. Ada kemenangan. Bagus dua-duanya. Mari kita teruskan. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Sekali lagi. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upah
sorga sekali lagi. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Dalam Yesus, salaman, berikan salam damai kepada teman-teman. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Terima kasih. Capek nggak? Silakan duduk. Capek nggak Bapak Ibu? Iya, saya mau semuanya bergerak. Ya, saya senang sekali ngelihat Bapak Ibu di sini masih semangat, nyanyinya gembira. Kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan lagu Berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kita nyanyikan sekali lagi dengan setengah suara. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan bebas kuasa-Mu. Pulihkanlah Gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu
Sebelum mengikuti pembicaraan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sangat merasakan kebutuhan firman Tuhan, makanan rohani yang membawa kami lebih dekat pada Tuhan, yang mengaruniakan pada kami melalui firman itu iman yang teguh yang kami butuhkan dalam kehidupan dunia ini, khususnya juga dalam usia lanjut. Tolong kami Bapa, supaya firman Tuhan itu menjadi terang bagi kami. Tolong Bapa, supaya firman Tuhan itu menjadi makanan rohani yang baik bagi kami. Tolong Bapa, supaya firman Tuhan itu merubah kehidupan kami sehingga lebih memuliakan Tuhan. Tujuan kami hidup dalam dunia ini adalah untuk memuliakan Tuhan. Sampai kapan? Sampai kami boleh pulang ke rumah Bapa yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Amin. Saudara-saudara, apakah suara saya dapat diikuti? Nah, marilah kita sekarang sama-sama membuka Alkitab. Aku bacakan Injil Lukas pasal 2. Injil Lukas pasal 2 mulai ayat 41 sampai selesai pasal itu, yaitu 52. Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Perjalanan mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikan kepadanya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami, bapamu dan aku, dengan cemas mencari engkau?" Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia.
Berbahagialah saudara-saudara yang telah mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya. Amin. Ayat 47 saya baca sekali lagi. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Baca sekali lagi, tapi rame-rame. Anda bawa Alkitab, sudah dibuka, kita baca ya. 47 sekali lagi ya. 1, 2, 3. Dan semua orang yang mendengar dia segala jawab yang mengherankan. Luar biasa. Tuhan Yesus umur berapa? Air gua mati. 12 ya. Tapi Menyalai. cerdasannya tentang firman Tuhan melampaui Dua pendeta. orang yang pada waktu berkumpul dan Tuhan Gagal Yesus naikin datang, dong. yaitu para ahli Taurat. Ahli Taurat itu, belajarnya bertahun-tahun, nggak seperti kita sekarang, kuliah pulang. Markus itu tinggal bersama-sama, jadi berjuang bersama-sama. Tapi Tuhan Yesus jauh lebih cerdas dari mereka. Walaupun usianya masih 12 tahun itu lepas anak. Ya. Buat orang Yahudi itu kalau udah umur 12, udah bukan lagi anak. Ya. Itu sudah menjadi lebih dari anak dan sudah lebih belajar lagi tentang tanggung jawab. Saudara-saudara, itu yang kita pelajari ya. Tuhan Yesus cerdas. Tuhan Yesus cerdas juga melalui Alkitab. Ya. Banyak orang cerdas, tetapi buat ilmu pengetahuan, that's okay. Tapi seringkali orang lupa belajar ilmu ini, belajar ilmu itu, ya sampai gelarnya banyak, tapi Alkitabnya nol. Minta maaf ya. Nah, sekarang pada saat ini marilah kita bersama-sama untuk merubah kehidupan kita itu, yaitu supaya kehidupan kita itu terutama diperkaya oleh firman Tuhan. Karena tujuan hidup kita adalah memuliakan Tuhan. Dan kita yakin Tuhan memberkati kita. Ya. Jadi firman Tuhan itu makanan utama bagi kita. Nah, karena itu saya ingin membicarakan beberapa hal dalam hidup kita sehari-hari, bagaimana kita bisa apa ya? Bisa kenal firman Tuhan. Bisa ingat firman Tuhan. Bisa menjelaskan firman Tuhan. Tapi yang lebih penting, yang paling penting adalah apa? Melakukan firman Tuhan. Boleh ya minum dulu ya. Kan disediain. Buka ya. Ya, terima kasih. Bagaimana sehari-hari kita melakukan atau hidup dengan 3 hal, yaitu
firman Tuhan, doa, dan puji-pujian, ya, dan melakukan itu di dalam rangka puji-pujian, ya. Jadi firman Tuhan, doa, dan puji-pujian. Kalau ketemu aku tanya 3 hal. Firman Tuhan, doa, puji-pujian. Nah, puji-pujian ini memang bisa dalam bentuk nyanyian, tapi juga bisa dalam bentuk contoh perbuatan kita yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita kebaktian di ruangan yang besar, liturginya begitu kaya, ya tetap isinya cuma 3. Nyanyian begitu bagus, paduan suara dan sebagainya, ya itu puji-pujian. Tetap pendetanya khotbah firman Tuhan. Tetap pendetanya mengajak berdoa. Gereja yang begitu besar, banyak orangnya, tetap 3. Kita nggak sebesar itu, tapi tetap 3. Kalau kita pulang, mungkin cuma berdua, mungkin jumlahnya kecil, tetap 3. Kalau kita hidup sendiri juga tetap 3. Jadi 3 itu jangan dilupakan, yaitu firman Tuhan, berdoa, puji-pujian. Nah, saudara-saudara, sekarang lebih mendalam lagi ya. Bagaimana sehari-hari kita bisa membaca firman Tuhan? Gimana tuh? Bisa tiap hari. Yang bikin tidak bisa siapa tuh? Iblis. Iblis mesti kita kalahkan. Saudara-saudara, saya berterima kasih kepada pendeta dulu waktu saya masih kecil, masih SD, ya, sudah memberitahukan tentang doa dan firman Tuhan. Dia bilang, Hanyu, kalau baca Alkitab, kalau belum dapat apa-apa, gak boleh berdiri. Artinya meninggalkan kursi pagi-pagi, buka Alkitab, terus coba kita pikirkan, kita mencatat dan sebagainya. Dari kecil saya berterima kasih karena ada hamba Tuhan yang membimbing. Sampai akhirnya menjadi, umurku berapa ya sekarang ya? Berapa? 70? 75. Udah di atas 80 tahun. 84 ya, 84 jalan. Saya bersyukur ya, karena kayaknya masih muda ya. Kadang-kadang orang tegur aku, kok jalannya cepet amat, nanti jatuh. Tiap hari antar istri kerja, istri yang setir, pulangnya siapa yang setir? Ya aku. Jangan berhenti, nggak apa-apa, ya. Jalan, nyetir selama masih bisa, ya. Jadi kita hidup dalam kuasa dan kasih Tuhan. Balik lagi ya dasarnya ya, 3, yaitu supaya kita tekun dalam membaca firman Tuhan dan melakukannya supaya kita sehat mental dan spiritual ya.
baca firman Tuhan, berdoa, lalu memuji Tuhan, Tuhan pimpin. Juga di dalam hal menjaga kesehatan. Kadang-kadang kita tidak menjaga. Waduh, makan enak tiap hari, nggak taunya lemak melulu, misalnya ya. Kalau Tuhan pimpin kita, juga dalam soal-soal yang begitu kecil-kecil kelihatannya tapi efeknya besar. Ya. Jadi sekali lagi saya ingin mengatakan ada 3 hal. Pertama firman Tuhan, kedua doa, ketiga puji-pujian. Ya. Puji-pujian ini kita perpanjang dikit ya. Puji-pujian itu juga dalam bentuk nyanyian. Anda di rumah suka nyanyi nggak? Baguslah. Nanti suatu ketika aku ketok ke rumah Anda, tiba-tiba tanya, tadi pagi nyanyi apa? Belum. Ya, itu cuma guyonnya. Tapi yang penting Anda memanage hidup Anda sendiri supaya sehat. Dan sehat itu tolong diingat 3, bukan cuma 1. Ya. Sehat fisik, sehat mental, sehat spiritual. Ya. 3-tiganya itu penting. Sampai kapan? Betul, jawaban yang meyakinkan. Sampai Tuhan panggil kita pulang. Kita kan gak selamanya di dunia ini. Nah, kalau kita pulang ke rumah Tuhan dalam keadaan sehat, fisik, mental, spiritual, kita bersyukur banget. Begitu ya, saudara-saudara ya. Nah, 3 hal itu menjadi pegangan bagi kita, tapi juga harus kita teruskan. Kalau Anda sebagai ibu punya anak, punya cucu, apa panggilan kita buat mereka ya? Balik lagi, memang yang 3 itu. Jadi yang cucu yang masih kecil itu makannya sehat enggak, segala macam fisik, juga mentalnya, juga spiritualnya. Anak kecil itu jangan dianggap tidak bisa menerima firman Tuhan. Dulu waktu saya masih kecil banget, kalau sekolah minggu pulang bawa gambar, ya, bangga gambar tentang Tuhan Yesus. Ya, itu sudah sesuatu yang kita tanamkan dalam dirinya. Ya, jadi kita semuanya, saudara-saudara, sekali lagi punya tugas panggilan untuk merawat fisik, mental, dan spiritual sampai Tuhan panggil kita pulang. Ada pengen dipanggil pulang Tuhan dalam umur berapa? Ya? Pengennya nih sampai umur berapa? Selama masih sehat, oke aja, saya umur 90 juga enggak apa-apa. Nah, kalau udah nggak kepake di dunia ini, Tuhan panggil aja. Itu orang yang cerdas tuh. Daripada menjadi beban buat orang lain, ya. Tapi yang penting adalah sampai Tuhan panggil kita pulang. Tetap 3 itu. Ya. Firman Tuhan, doa, puji-pujian. Ya. Bagaimana kita melaksanakannya? Kita harus memanage waktu kita. Ada yang tiap bangun tidur, terus doa, terus buka Alkitab. Biasanya ibu-ibu nggak gitu ya, bangun tidur
ke dapur. Lupa, udah jam 3 jam 3 sore belum baca Alkitab, lupa kan? Ya. Ya. Tapi yang basic ya, seharusnya memang Alkitab sendiri bisa dibuka, bisa kasih tanda. Ya. Kalau aku tambah satu, kalau menemukan sebuah ayat yang memimpin kita, langsung aku punya buku kecil, tulis di situ. Buku itu judulnya apa? Melawan Pikun. Akal-akalannya melawan pikun. Nah, jadi kalau lagi duduk manis, ada waktu buka buku kecil itu melawan pikun itu, ada firman Tuhan yang menyentuh dan yang kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Ya. Jadi apapun juga caranya, bagaimanapun juga Tuhan pimpin kita, 3 hal itu yaitu firman Tuhan. Ya. Lalu kita berdoa. Doa ini hidup. Mula-mula kita berdoa untuk diri kita sendiri supaya gini, supaya gini. Lama-lama kita berdoa buat orang lain. Kalau kita ditelepon, aduh ada ini orang sakit baru operasi gitu, diam-diam kita doakan tuh. Orang itu mati, terus kita doa. Ya doakan supaya Tuhan yang terima dia di dalam dunia yang lain. Ya. Jadi hidup doa itu indah. Ya. Nah, saudara-saudara, kita lanjutkan lagi ya. Nah, kalau firman Tuhan itu dibaca, kita catat beberapa yang memang menyentuh hidup kita. Artinya firman Tuhan itu memang menjadi pegangan bagi kita, tapi juga itu yang kita beritakan pada orang lain. Kadang-kadang ibu-ibu suka ngobrol lama banget ya. Apa salahnya? Kalau teman baik ya, kita selipkan dikit ya. Firman Tuhan kita doakan. Kalau dia belum kenal Tuhan Yesus, kita minta supaya dia mengenal Tuhan Yesus. Jadi hidup kita itu berguna di tangan Tuhan. Nggak usah jadi pendeta, dan itu kebanyakan pendetanya. Tapi tugasnya sama. Aku dari mimbar, Anda dari mimbar juga, tapi mimbar kehidupan sehari-hari. Tetap ada 3 hal itu. Teruskan lagi saudara-saudara, kalau Anda bisa menulis, ya, yang tua masih bisa menulis gak? Aduh, seringkali aku baca buku yang ditulis oleh orang yang sudah 90 tahun. Misalnya Billy Graham, ya, udah sampai umur 90 sekian, masih keliling-keliling, ya, bikin pertemuan-pertemuan, nulis buku dan sebagainya. Ya. Jadi masih ada tugas kita selainnya masak. Masak juga penting Pak. Kalau nggak ada ibu yang masak, jajan. Oh, jajan itu bisa macam-macam tuh bumbu yang masuk tuh. Ya, jadi sekali lagi saudara-saudara, hidup kita di dalam dunia ini ada panggilan dari Tuhan. Dan Tuhan Yesus sendiri, tadi kan aku baca ya, semua orang yang mendengarkan dia sangat heran akan kecerdasan dan menjawab jawabannya berikut. Itu firman Tuhan. Ya, cerdas Tuhan Yesus yang tunjukkan pada waktu umur 12 tahun itu firman Tuhan. Ya. Padahal yang dihadapi itu begitu banyak orang yang jenggotnya begitu panjang begitu, kan orang Yahudi gitu suka biar jenggot ya.
paling ulama gitu ya. Tapi dia masih muda. Tapi dia bisa memberikan isi karena dia kan anak Bapa ya. Allah yang menjelma menjadi manusia. Ya. Dari kecil, dari umur 12 tahun itu dia sudah menunjukkan bahwa makanya pada waktu kalau sekarang mami papinya datang ngomel-ngomel dikitnya, kita cariin kamu nggak ketemu 3 hari atau nggak kita jalan, balik lagi 3 hari jadi 6 hari. Mereka semangat ya dari rumah jalan kaki sampai ke bait Allah, rombongan gitu ya. Kenapa kamu ada di sini? Jawabnya apa saudara-saudara? Tempatku, apakah kamu tidak tahu bahwa aku harusnya tinggal di sini? Artinya itu Yusuf dan Maria itu papi maminya itu secara fisik dia belum begitu kenal siapa Tuhan Yesus, kiranya anak biasa, tapi enggak. Dia punya utusan penting yaitu di bait Allah. Dia harus mengajar. Nanti sesudah dewasa keliling terus mengajar ya. Hidupnya penuh dengan kehendak Bapa, firman Allah. Bahkan dia yang menjadi firman Allah yang menjadi manusia. Maju lagi sedikit ya saudara ya. Apa kesulitannya? Kalau kita tanya terus terang. Aku dulu diajar begini saudara, cerita dulu boleh, masih ada waktu ya. Kalau dokter, pasien cari dokter. Kalau pendeta terbalik ya. Pendeta gembala yang cari domba, jadi aku cari domba. Kalau aku besuk, kalau aku ke rumah orang, satu kali ada pembantunya yang keluar cuk. Bi, ada ibu? Nggak ada. Tuh, dia tahu ini pendeta. Si pembantu itu ngomel. Nyonya aku itu kalau marah sama aku itu kayak senapan musik. Aku ngangguk-ngangguk gitu. Dalam hatiku, entar loh gue cari nyonya lu. Terus aku beri sedikit kata-kata kepada pembantu rumah tangga itu, dan kalau ketemu sama si ibu itu ya, nyonya itu kata pembantunya ya, secara baik-baik, Bu, aku punya bahan, Bu. Bahan apa? Bahan yang konkret buat ngomong sama ibu. Apa? Kata pembantu ibu, tapi jangan marah, Bu. Ya, kita mesti berterima kasih bahwa aku nyampe ke aku nih, jadi aku bisa ngomong sama ibu. Bu, bersaksilah di depan pembantu rumah tangga supaya dia kenal Tuhan Yesus. Ya, jadi saya punya bahan ya buat ngomong yang konkret. Daripada aku ketemu orang ngomongnya teori melulu ya, tapi sekarang konkret. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan ya kita laksanakan, kita beritakan supaya nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa diselamatkan. Jadi yang menjadi pendeta siapa? Ya semua. Karena pendeta juga kerjanya kan memberitakan firman Tuhan. Plusnya apa? Mengajarkan bagaimana memberitakan firman Tuhan yang baik dan benar, bagaimana menjalankan firman Tuhan supaya memuliakan nama Tuhan. Masih ada waktu, Pak. Sekarang hambatan. Ya, hambatan. Bagi ibu hambatannya kan kita bangun tidur terus buka kompor ya. Entar dah sesudah buka kompor baru doa. Tahu-tahu lupa. Jadi yang saya mau katakan dari mimbar ini adalah please manage
your time ya. Jadi begitu buka mata gitu ya, yang buat cepet-cepet tutup lagi. Ini kiasannya, berdoa pada Tuhan. Lalu buka firman Tuhan. Kalau aku tambah satu nggak apa-apa ya, karena aku juga punya penyakit, jadi tiap hari aku harus tensi, ya tensinya nggak boleh tinggi. Ya. Kalau tensinya tinggi, pembuluh darah aku pecah, game udah pulang. Jadi ya tiap pagi memang harus ditensi, dan tensi yang paling tinggi itu begitu bangun tidur. Jadi begitu bangun tidur, tensi dulu, ya sudah doa, kita tensi dulu, ya terus baca firman Tuhan. Yang saya mau katakan adalah begini, berikan waktu, ya, yang pasti dalam tanda kutip ya, nggak usah terlalu terikat sehingga kita terpenjara gitu, nggak suka cita. Jadi sudah bangun tidur, berdoa, terus kita coba dengar firman Tuhan, ya. Ya baru dah tugas ibu, tugas bapak juga banyak, ya, tapi utamakan firman Tuhan dan doa. Supaya apa? Kita firman Tuhan dan doa, supaya apa? Sepanjang hidup kita, yang ketiga, ya, memuliakan Tuhan, ya, bersaksi bagi Tuhan. Jadi yang ketiga ini sepanjang hari, ya, hidup bagi kemuliaan Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau kita begitu tiap hari, bosan nggak? Enggak. Ya, karena kita menemukan firman Tuhan yang baru. Kita menemukan pengalaman yang baru. Waktu kita bergaul, ketemu orang-orang. Pengalaman itu saudara-saudara, baik yang berhasil maupun juga yang gagal. Ibu A itu dulu rajin ke gereja. Begitu ketemu sama aku marahin dia. Dia hilang, yang bikin dia hilang siapa? Terus kita ngomong, yang bikin dia hilang iblis. Kita enggak. Ya. Jadi saudara-saudara, hidup kita berguna di tangan Tuhan. Kalau kita melaksanakan 3, yaitu firman Tuhan, doa atau doa firman Tuhan, dan pujian. Pujian itu bisa melalui kesaksian kita, bisa melalui perbuatan baik kita, bisa melalui kita memberikan persembahan, ya, dan sebagainya. Jadi kita hidup bertiga. Sekali lagi, ya. Firman, doa, puji-pujian. Amin. Mari kita berdoa dulu. Bapa Surgawi, kami rindu untuk melaksanakan bagaimana kami rindu terampil membaca firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus dikenal melalui firman Tuhan yang kami baca dari Alkitab. Juga Tuhan, supaya kami dapat memuliakan Tuhan dalam puji-pujian kami, baik dalam bentuk perbuatan maupun juga melalui tutur kata, tapi juga melalui sikap hidup kami. Tolong kami Bapa, supaya kami hidup di dalam dunia ini sampai kami dipanggil pulang ke rumah Bapa dalam keadaan baik. Walaupun iblis seringkali mengganggu kami, menarik kami supaya jauh dari Tuhan Yesus, tapi kami mohon supaya Tuhan yang memeluk kami, Tuhan yang mengusir iblis,
jangan sampai mengganggu kami, tapi kami juga dengan tekun dipelihara oleh Tuhan, dengan tekun membaca firman Tuhan, dengan tekun memuliakan Tuhan, dengan tekun memuji Tuhan. Tolong kami Bapa, satu persatu, bahkan kalau kami pulang, kami boleh perkenalkan bagaimana hidup yang baik di tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita sambut firman Tuhan dengan lagu Dia Sungguh Indah. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Bukan main ya Tuhan kita, Tuhan Yesus. Seperti yang diberi tadi kan difirmankan oleh pendeta, bahwa anak kecil itu harus dari kecil diberi firman, di sekolahin minggu, sebagainya seperti anak-anak saya. Ini suatu kesaksian ya, anak saya waktu 6 tahun, dia bangun pagi-pagi, dia bilang, mami, aku semalam mimpi loh, mimpi ketemu setan, aku takut sekali, tapi aku ingat aku belum berdoa loh mami. Terus aku berdoa, habis aku berdoa aku udah gak takut lagi mami, aku tidur lagi katanya, dijagain Tuhan Yesus katanya. Itu kesaksian anak kecil. Sesudah dewasa, anak-anak saya dua-duanya kalau kesaksian selalu bilang, terima kasih punya mami papi yang dari kecil ngajak saya ke gereja. Saya jadi percaya Tuhan, jadi saya gak takut segalanya, tapi saya selalu bersandar pada Tuhan. Karena saya tahu sumber air itu dari Tuhan. Saya bisa kaya, saya bisa makmur, semua dari Tuhan. Saya minta sama bapak saya, selalu terbuka jalan. Itu kesaksian anak-anak sekarang loh, anak saya. Jadi saya bersyukur dari kecil mereka saya bawa sekolah minggu, sesudah mereka dewasa mereka tuh takut sama Tuhan. Itu kesaksian yang baik sekali ya. Kita berikan kesempatan untuk pengakuan iman. Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat janji baptis kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus,
lahir dia anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, kita masuk doa syafaat. Pendetanya masih baru. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Bapa Surgawi, sebagai gereja yang ada di tengah-tengah masyarakat, kami ingin berdoa kiranya Tuhan berkenan mengaruniakan pada bangsa dan negara kami damai sejahtera yang dari Tuhan, dan gereja-gereja bisa dalam keadaan damai sejahtera itu memanfaatkan waktu untuk memuliakan Tuhan dengan memberitakan firman Tuhan, tapi juga melalui setiap anggota gereja Tuhan bisa melakukan firman Tuhan itu untuk membangun kehidupan bersama yang baik. Kemudian Tuhan, kami mohon supaya ketegangan-ketegangan yang ada, oleh karena banyak orang yang menginginkan kekuasaan, tetapi yang terjadi adalah ketegangan-ketegangan. Tolong Bapa supaya diredakan. Kami berdoa juga Tuhan untuk kemiskinan. Hamba-Mu sering juga pada waktu yang lalu pergi ke tempat-tempat di mana kehidupan masyarakat masih di bawah kesenjangan, jauh, masih di bawah kebahagiaan, masih jauh di bawah kecukupan, masih jauh kemiskinan merajalela juga di Indonesia ini. Tolong Bapak supaya bisa diatasi dengan baik. Kami juga ingin berdoa supaya peperangan bisa dihindarkan, karena damai sejahtera menjadi rusak oleh karena peperangan. Peperangan di negara tertentu punya efek jauh di negara lain. Karena itu Bapak, supaya peperangan di dalam dunia ini juga bisa diredakan oleh Tuhan. Kami berdoa Bapak bagi anggota-anggota jemaat kami yang sakit. Tuhan tolong tunjukkan jalan bagaimana mendapatkan pertolongan. Tapi terutama supaya anggota-anggota jemaat Tuhan mengharapkan kesembuhan dan kesehatan itu dari Tuhan. Demikian juga Bapak, kami ingin berdoa lagi bagi gereja-gereja Tuhan di Indonesia ini, supaya melalui kegiatan sebagai gereja Tuhan dapat memberikan contoh kepada masyarakat bahwa hidup bersama itu sangat indah kalau diwarnai dengan saling membantu. Kami berdoa khususnya bagi pemerintah kami supaya juga dipimpin oleh Tuhan, mulai dari Bapak Presiden, para menteri maupun juga seluruh stafnya, kegiatan-kegiatan mereka Tuhan, supaya sesuai dengan kehendak Tuhan menciptakan damai sejahtera, dan kami semua rakyat Indonesia bisa maju baik dalam pelajaran, mulai dari anak-anak yang masih kecil sampai juga universitas. Demikian juga di dalam upaya-upaya membangun pertolongan-pertolongan kesehatan, juga upaya-upaya membangun kesehatan masyarakat, kemajuan masyarakat,
yang dipimpin oleh Presiden. Kiranya berkati Bapak Presiden dan seluruh stafnya. Kami menaikkan doa syafaat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kami kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, betul. Saudara-saudara dan semua orang yang mendengar dia sangat heran dan kecerdasannya dan segi jawab yang diberikannya. Sekali lagi nih saya bacakan ya. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Ayat berapa tuh? Nah, kau udah ketemu? Wah, aku kurang cerdas ya. Ini ayat hafalan. Kalau tiba-tiba aku nelpon Anda misalnya ya, kita baca rame-rame yuk. Ya. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Ini ayat hafalan kita. Juga ayat hafalan dari oh ya. Mentang-mentang umurnya 80 lebih itu pun Untuk persembahan syukur, saya bacakan nats pembimbingnya diambil dari 1 Tawarik 29 ayat 14. Demikian firman Tuhan, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita sambut dengan pujian, hidupku bukannya aku lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Ayo lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Sekarang jemaat aja ya. Jemaat aja nyanyi coba. Bisa nggak? Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Musik aja.
karunia baik semua. Mari kita berdiri ya. Karunia baik semua dan serta Setiamu ya Bapa, menjagai langkahku, tak tersebut berapa besar anugerahmu. Kita satu hati dalam doa. Bersyukur Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini karena kasih dan kemurahan Tuhan masih berbelas kasih kepada kami. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, Engkau sungguh baik, masih mempercayakan hidup kami sampai kami hari ini boleh menyembah, memuji kebesaran namamu. Tuhan, kami bersyukur pagi ini kami boleh membawa persembahan. Kiranya Tuhan yang memberkati uang-uang benda mati ini boleh menjadi alat kemuliaan-Mu di mana Tuhan tempatkan. Tuhan pakai juga orang-orang saudara kami yang mengelola keuangan ini boleh dipakai menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Terima kasih Tuhan, inilah ungkapan syukur kami yang kami naikkan hanya ke dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berseru dan berdoa. Amin. Kita tetap berdiri, kita akan tutup kebaktian hari ini dengan lagu Sebab Dia Hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi. Yesus namanya, menyucikan, tebus dosaku, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Mari kita mohon berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian sekarang bahkan sampai
senantiasa. Haleluya. Ya, silakan duduk saat teduh ya. Saya persilakan untuk tua-tua ada warta.